Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلموا أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan, mengangkat kebodohan dalam diri kita ketika kita duduk untuk menuntut ilmu agama ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya minta maaf ini, Masya Allah, yang digantikan oleh saya ini bukan orang sembarangan ya, Masya Allah. Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Mirja hafizahullah ta'ala, Allah selalu berikan timpahan rezeki kepadanya dan juga hidayah kepadanya. Yang saya gantikan ini nggak sembarangan, kayak ini agak kacau juga, Masya Allah. Tapi insya Allah ta'ala tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran, sehingga mudah-mudahan dari kita termasuk golongan orang-orang yang terlepas dari kerugian dunia dan juga akhirat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema atau judul bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah mengejar sayap seekor nyamuk. Mengejar sayap seekor nyamuk. Tentang apa? Masya Allah. Di dunia faham berarti, Masya Allah, sudah. Tentang dunia sudah paham berarti, Masya Allah. Tentang dunia, tentang dunia. Dan satu kajian yang wajib seseorang fahami baik, benar-benar difahami. Karena ketika seseorang salah dalam memahami tema ini, maka dia akan terombang-ambing dalam sebuah kesesatan di muka bumi ini dan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki.
Jika dia kejar ini sayap seekor nyamuk terus menerus tanpa mengejar kehakikian, tanpa mengejar kebenaran itu akhirat, dia gadaikan akhirat untuk hanya mendapatkan dunia, maka tidak akan pernah dia mendapatkan kebahagiaan hakiki. Karena itu tema tentang dunia ini adalah tema yang harus sering kita dengar, Masya Allah. Karena fitrah manusiawi pasti cinta kepada dunianya. Karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah memuji dunia dalam satu ayat pun. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memuji dunia dalam satu hadis yang sahih, tidak ada. Karena Allah dan Rasulnya tahu manusia ini fitrahnya tanpa dimotivasi, tanpa dipuji dan lain sebagainya pasti cinta kepada dunianya. Yang Allah beritahu sebaliknya, bagaimana hakikat dunia, bagaimana terhinanya dunia, bagaimana seharusnya seseorang bermuamalah dengan dunianya dan lain sebagainya. Dan itu beberapa menit ke depan insya Allah kita akan bahas tentang dunia ini sehingga kita bisa paham apa sih tentang masalah dunia. Walaupun mungkin kita sering tak dengar tentang masalah dunia, tapi insya Allah Ta'ala tidak menjadikan diri kita kemudian pongah. Oh sudah, saya sudah dengar masalah dunia. Hati-hati ikhwan, karena cinta kepada dunia ini Allah suatu fitnah yang sangat luar biasa. Harta, dunia dan lain sebagainya fitnah yang sangat luar biasa. Di antara fitnah syahwat, di antara fitnah syahwat yang ternyata banyak manusia yang tertipu dengan fitnah syahwat ini. Ikhwan fiddin a'azakumullah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbat dunya minal kabair. Tidaklah aku merasa takjub dengan seseorang yang menganggap bahwa cinta kepada dunia itu tidak termasuk dosa besar. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, seseorang yang mencintai dunianya dengan cinta yang sangat luar biasa, bahkan mungkin melebihi akhiratnya, ini termasuk apa? Minal kabair, termasuk dosa besar, kata Imam Hasan Al-Basri. Dia menjelaskan alasannya. Wailullah, demi Allah, inna hubbaha min akbaril kabair. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya cinta kepada dunia adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Kenapa? Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Bukankah dosa-dosa besar yang lain munculnya biasanya karena cinta kepada dunianya? Seseorang datang ke dukun supaya dagangannya laris laku karena cinta apa ya Pak? Dunia. Supaya laku dagangannya, betul, melakukan kesyirikan. Seseorang melakukan pembunuhan untuk berebut apa? Dunia, harta, pembunuhan, perampokan, pencurian, memutuskan silaturahmi. Seseorang memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya karena berebut apa? Warisan dunia, betul ya? Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha, kata Imam Hasan Al-Basri. Bukankah dosa-dosa besar yang lain, kata beliau, munculnya nih, awal munculnya karena ini, karena cinta kepada dunianya. Subhanallah. Karena itu kita harus tahu ikhwan, apa hakikat dunia ini nih. Karena seseorang yang tahu tentang hakikat sesuatu, dia akan tahu bagaimana bersikap dengan sesuatu tersebut. Saya ulang, seseorang yang tahu tentang hakikat sesuatu, maka dia akan tahu bagaimana seharusnya Anda bersikap dengan sesuatu tersebut. Untuk ingin beli barang elektronik, kulkas, TV, handphone, apapun itu, ketika antum tahu barang ini asli, bagus nih, antum punya ilmu di dalamnya, antum tahu hakikat barang ini nih, maka antum insyaallah ta'ala akan berani bayar dengan harga yang mahal. Tapi ketika antum nggak tahu nih, ini bagus nggak di handphone ya, dari cash ini sih bagus insyaallah, bayar mahal, ternyata sampai rumah dalamnya amburadul, sudah bongkaran, nggak tahu ilmu, nggak tahu hakikat dari sesuatu tersebut, nggak tahu barang tersebut, maka nangis sampai rumah, itu salah dalam menyikapi sesuatu. Maka sebelum kita menyikapi dunia ini ikhwan, kita harus tahu bagaimana hakikat dunia ini. Apa saja hakikat dunia ini, sehingga ketika seseorang tahu tentang hakikat dunia, menjadikan dirinya tahu bagaimana bersikap dengan dunianya. Maka insyaallah ta'ala kajian ini kita bahas dua sesi. Yang pertama tadi itu tentang hakikat dunia, tentang hakikat dunia, dan setelah itu yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim seharusnya kepada dunia.
Yang pertama, hakikat dunia yang pertama. Hakikat dunia yang pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Surah Al-Hadid surah berapa? 57, betul. 57 Al-Hadid ayat ke-20. Ayat ini luar biasa nih. Ketika hati kita lagi cinta-cintanya sama dunia, sering-sering baca ayat ini. Kalau bisa dihafal. Tapi kalau dihafal biasanya orang lihat agak panjang, Ustaz. Jadi yang penting hafal ya. Al-Hadid ayat 20. Surah 57 Al-Hadid ayat 20. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ada 5 hakikat dunia. Jadi hakikat dunia yang pertama ini bercabang ya. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Karena nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, sampai ke 5 dan 6. Hakikat dunia yang pertama Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya Ya'lamu, Allah memulai ayat ini dengan fi'il amr. Ketahuilah, tafsirannya ayqinu, yakinlah. Jadi Allah memulai ayat ini dengan fi'il amr, kalimat perintah. Yang tafsirannya kata para ulama tafsir, ya'lamu, ketahuilah, maksudnya adalah ayqinu, yakinlah wahai manusia. Apa itu? Annama. Kalau kita sering temukan dalam Al-Qur'an Al-Karim ada kata-kata innama, annama. Itu namanya uslub lil ikhtisas, gaya dalam bahasa Arab untuk mengkhususkan sesuatu. Jadi artinya harus ada kata-kata hanya atau hanyalah. Ketahuilah wahai manusia, tafsirannya yakinlah wahai manusia, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah. Jadi kehidupan dunia cuma ini nih, ikhwan. Dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan hakikat dunia ini cuma ini nih, cuma 5 hal ini nih. Subhanallah. Apa itu? Yang pertama, la'ibun. Apa la'ib? Permainan. Permainan. Yang kedua, 1A ya, 1A permainan. 1B lahun. Lahun itu melalaikan. Bisa diartikan sendau gurau. Melalaikan dari kewajiban itu lahun. Permainan, melalaikan, zina. 1C. Perhiasan. Permainan, melalaikan, perhiasan. Jadi kita jelaskan satu-satu. Yang keempat, saling berbangga di antara kalian atau saling bermegah-megahan di antara kalian. Berbangga atau bermegah-megahan di antara kalian. Tafakhurun bainakum. 1D. Dan 1E, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan juga anak-anak. Saling memperbanyak harta dan juga anak. Hakikat dunia cuma ini, kalau Allah katakan dalam surah ini ya. Ini hanya 5 ini nih, 1A sampai 1E. Yang pertama, la'ib, permainan. Subhanallah. Ketika seseorang sedang bermain, Bapak Ibu, maka dia biasanya akan lupa akan kewajibannya. Bapak Ibu punya anak lagi bermain, lupa sholat ya Pak, Bu, lupa makan, lupa mandi, betul ya? Sibuk dengan permainannya tuh, lupa dengan kewajibannya. Itu hakikat permainan. Ketika seseorang lebih suka bermain dengan dunianya, maksudnya lebih cinta kepada dunianya, pasti akan melalaikan dari tujuan utama dia diciptakan di muka bumi untuk beribadah.
akan tersibukkan mengejar dunianya pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi dengan permainannya, sibuk dengan sibuk dengan sesuatu permainan, melalaikan kewajibannya. Itu dunia Bapak Ibu. Karena itu Allah katakan lain permainan. Dan yang namanya permainan pasti melalaikan. Makanya yang kedua apa? Lain lahun. Permainan yang melalaikan, subhanallah. Saya pernah dengar berita Pak, satu anak yang main video game depan video game terus 2 hari 2 malam sampai mati depan video game. Alhamdulillah, sampai meninggal depan video game di Cina. Melalaikan. Ketika seseorang mempermainkan dunianya, main dengan dunianya, masya Allah, dia akan melalaikan dari kewajiban utamanya ngapain di dunia ini. Bahkan berapa banyak orang yang ditanya, apa tujuan Anda hidup di muka bumi ini? Ini ngejar dunia. Subhanallah. Kemudian hakikat permainan ini yang menarik nih. Saya mau tanya Bapak Ibu, dulu main apa? Anak-anak sekarang bawa keren-keren ya, gadget, PlayStation, Xbox. Antum dulu main apa tuh? Main karet, main congklak, getok lele, tap jongkok, tap kumpet, betul ya? Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika kecil dulu lagi memainkan yang kita mainkan, nikmat ya? Enak gak? Tapi kalau sekarang sudah bangkotan, sudah jenggotan putih, ubanan, main jalasin tengah jalan sama cucunya, gimana tuh? Hah? Ini obatnya habis loh. Kata orang bilang, oh ini belum sembuh nih kayaknya masih insya Allah. Itu hakikat permainan. Apa itu? Ada masa waktu kita menikmatinya dan ada masa waktu lagi kita nikmat ketika mempermainkan. Itu permainan. Ketika kecil nikmat luar biasa tuh. Tapi ketika besar mainannya beda lagi tuh. Yang dulu kecil nggak mungkin nikmat lagi. Itu dunia Bapak Ibu. Itu dunia. Satu C, zina, perhiasan. Subhanallah. Laki ataupun perempuan pasti suka dengan perhiasan, terutama akhwat, terutama wanita. Melihat yang mengkilau, emas, berlian, permata, manusia biasanya gemerak, biasa menyilaukan mata. Misalnya bapak beliin istri bapak perhiasan hari ini nih, kalung, kamu sedang liontinnya mungkin. Sebelum tidur dilihat dulu sama istrinya tuh, taruh kan. Besoknya dilihat lagi, masukin mana. Besoknya dilihat lagi. Saya mau tanya Pak, kira-kira tahun depan masih dilihat ya Pak? Minta yang baru, betul Pak ya? Pak, betul Pak? Ini pengalaman pribadi insya Allah. Kenapa? Itu hakikat permainan, menyilaukan mata ketika pertama kali melihat. Mempermainkannya luar biasa tuh perhiasannya. Tapi lama-kelamaan ketika dipunyai, dimiliki dan lain sebagainya, bosen mau lagi yang baru, mau lagi yang lain. Dan itu perhiasan, menyilaukan mata pertama kali, tapi nggak lama. Beda sama akhirat, nggak ada bosannya kok. Untuk minimal untuk baca suratul Fatihah 1 hari 17 kali, bahkan bisa lebih, orang bisa puluhan kali, ratusan kali, bahkan mendengar seorang kali membaca suratul Fatihah lebih dari puluhan kali mungkin. Pertanyaannya, pernah bosan? Ruqyah kalau pernah bosan. Kalau antum nggak bosan, ruqyah bahaya insyaallah. Dan itu akhirat. Kenikmatan yang kita rasakan ketika kita menjalankan salah satu bentuk akhirat. Contohnya tadi sholat, baca Quran dan lain sebagainya. 1D, wa tafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian. Itu dunia isinya Bapak Ibu. Anakku sudah jadi dokter, anakku sudah jadi insinyur, harta kekayaanku segini, rumahku baru, HP-ku keren, tinggal mencet keluar, macam-macam deh. Saling berbangga-banggahan di antara kalian, itu dunia kata Allah. Wa takatsuru fil amwali wal aulad, yang 1A. Saling memperbanyak harta ataupun anak. Di sini Bapak Ibu sekalian, biasa ada pertanyaan. Bukan berarti seseorang memperbanyak harta dan memperbanyak anak tidak boleh, tidak. Tapi dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan hakikat dunia ini cuma ini gitu. Hakikat dunia hanya ini, bukan berarti seseorang nggak boleh memperbanyak anak, salah. Itu sunnah Rasul SAW. Bukan berarti seseorang tidak boleh memperbanyak harta ketika hartanya dia perbanyak untuk di jalan Allah, untuk mengejar akhiratnya. Bagus, Masya Allah. Jadinya seperti Utsman bin Affan, jadi seperti Abdurrahman bin Auf.
Tapi ketika dia mengejar dunianya, melupakan akhiratnya, ini yang dicela. Ini yang dicela. Kamathali ghaithin, seperti air hujan yang turun. A'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ketika air hujan itu turun, menanami tanaman yang subur hijau, menumbuhkan tanaman yang subur hijau. Para petani yang melihatnya takjub dengan tanamannya luar biasa. Tapi gak lama tanaman tersebut menguning, kemudian hancur. Dan ini dunia. Ini dunia. Wa fil akhirah, kata Allah, dan di akhirat hanya ada dua. Hanya dua di akhirat. Apa itu? Azabun syadid, azab yang sangat keras berupa neraka Allah, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dan karunia Allah berupa surga Allah. Hanya ada dua, kan yang ketiga. Di akhir ayat Allah mengulang lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu, fata morgana. Allahu akbar. Mungkin saya katakan Ikhwan, kalau hati kita lagi cinta-cintanya sama dunia, sering-sering baca ayat ini, tadabburi baik-baik ayat ini. Subhanallah, ayat ini menjelaskan tentang hakikat dunia yang sangat luar biasa. Hakikat dunia yang kedua. Hakikat dunia yang kedua Allah sebutkan dalam dua surah. Dua surah, catat dulu surahnya. Surah yang pertama dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at surah berapa? An-Nazi'at surah berapa? 78. An-Naba 79. Tambah satu aja. 79. Surah 79 An-Nazi'at ayat terakhir, ayat 46. Ini yang pertama ya. Surah pertama. Jadi hakikat dunia yang kedua ini ada dua surah. An-Nazi'at ayat 46. Yang kedua Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat ke-112 dan 113. 112 dan 113. An-Nazi'at dulu kita lihat. Ayat terakhir, ayat 46. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka manusia ketika mereka melihat dahsyatnya yaumul hisab, dahsyatnya yaumul qiyamah, dahsyatnya yaumul jaza, maka mereka akan mengatakan lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah kami hidup di dunia kecuali hanya waktu sore atau waktu pagi. Hakikat yang kedua ini dunia ini sebentar, tidak lama. Karena manusia, ketika manusia melihat kedahsyatan yaumul qiyamah, bagaimana kengerian dari yaumul jaza, yaumul hisab, manusia akan berkata, ya Allah, tidaklah kami hidup di dunia kecuali hanya waktu sore atau waktu pagi, ya Allah. Tapi singkatnya waktu ini, Bapak Ibu sekalian, waktu sore atau waktu pagi, yang menentukan nasib kita di akhirat nih. Singkatnya waktu ini menentukan apakah waktu yang singkat ini benar-benar kita pergunakan dengan baik, beriman, beramal saleh, mengejar surga Allah, atau sebaliknya waktu yang singkat ini menentukan. Bapak Ibu, kita yang jawab. Kita yang jawabnya. Nggak lama, sebentar. Dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 112-113, Allah akan bertanya kepada setiap manusia nanti di yaumul qiyamah, qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di dunia wahai manusia? Perhatikan Bapak Ibu, pertanyaan Allah dalam bentuk apa? Tahun. Berapa tahun kalian hidup di dunia wahai manusia? Apa jawaban manusia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Kami hidup di dunia ya Allah hanya satu hari. Bahkan untuk menggambarkan singkatnya di dunia mereka tambah lagi aw ba'da yawm, atau sebahagian setengah dari hari. Fas'alil 'adin, maka tanyakanlah orang-orang yang pintar menghitung. Satu hari atau setengah dari hari. Bagaimana tidak? Memang Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 5, "Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun."
satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Jadi kalau orang hidup 100 tahun di dunia, dia baru hidup 10% dari satu harinya akhirat. Betul ya? Kita matematiknya 10% dari satu harinya akhirat. Kan satu hari akhirat 1000 tahun. 100 tahun itu panjang, luar biasa gitu ya Bang. Sudah keluar mentah dan lain sebagainya. Ternyata pendek, sebentar. Apa iya kemudian orang yang berakal mau mengejar sesuatu yang sementara, nggak lama, kemudian menggadaikan dan jual sesuatu yang akan kekal akhirat seseorang? Ini hakikat dunia itu cuma sebentar ya. Dan kita hidup di dunia ini ternyata nggak lama, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Hadis yang sahih dari Tirmidzi. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur itu. Beda sama umur terdahulu ya. Panjang-panjang Masya Allah. Nabi Nuh saja berdakwah di kaumnya berapa? 960 tahun. Bayangkan seceng kurang bocah. 960 itu umur dakwahnya, subhanallah. Kita 60 tahun, 70 tahun, 80 itu tua, Masya Allah ya. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan ada seorang ibu yang anaknya meninggal di zaman Nabi Nuh. Ibu ini umurnya 200 tahun, anaknya umurnya 60 tahun. Nangis kesian. Apa kata ibunya? Kesian anakku ini belum merasakan kenikmatan dunia. 60 tahun belum merasakan nikmat di dunia. Kata Nabi Nuh ketika lewat, wahai ibu, nanti di akhir zaman ada umat yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Allah, betul gitu. Kata ibu ini apa? Kalau Allah jadikan umur diriku cuma 60 sampai 70 tahun, aku jadikan seluruh hidupku cuma 1 kali sujud. Sebentar ya. Perhatikan ikhwan, yang 60 tahun ini tidak semuanya kita pakai ibadah. Ibadah mahdhah maksud saya ya. Ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, baca Quran, bukan kehidupan sehari-hari, bukan. Ibadah mahdhah maksudnya. 60 tahun ini nggak semuanya kita pakai ibadah mahdhah maksudnya. Antum tidur satu hari berapa jam tidak? 12 jam tidur, makan jam soalnya. Kayak beruang tidur, ya Allah ya. Berapa jam ya salat tidak? 7-8 jam ya. Itu kan 7-8 jam. Cari uang dari fulus. Satu hari orang kerja dagang berapa jam? 7-8 jam betul. Jadi kalau Allah kasih umur kita 60 tahun, 20 tahun kita pakai buat cari fulus, 20 tahun lagi kita pakai buat bobo. Betul nggak? Kan 8 jam ya. 24 jam dibagi, berarti sepertiga tuh. Sisa berapa? 20 tahun dan berapa dulu? Dipotong sebelum balik berapa? Orang balik 13 sampai 17 tahun. Ambil tengah-tengah 15 tahun. Sisa berapa? 40 memang. 5 tahun loh. 5 tahun ya. Sisa 5 tahun. Tapi belum ramai. Dipotong lagi kongko, lagi jalan macet-macetan di Jakarta, dia macam-macam. Berapa sisanya tuh? Antum sholat sehari berapa jam? Sholat, kemudian baca Quran, hadir kajian 1 hari berapa jam? Kita nih. Bisa berapa tuh ya? Itu tuh. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah berikan surga Firdaus yang paling tinggi. Kurang ajar manusia. Tapi itu rahmat dan karunia Allah, Bapak Ibu sekalian. Allah berikan kepada kita nikmat luar biasa, Masya Allah. Bahkan umat Muhammad ini Allah berikan spesial khusus. Apa itu? Rasulullah SAW berkata apa? Orang yang paling pertama mengetuk pintu surga adalah diriku, dan kaum yang paling pertama masuk di surga Allah adalah kaumku, umatku, kata Rasulullah, ummati. Padahal umurnya pendek. Kenikmatan yang Allah berikan istimewa tersendiri. Ada kuliah dunia ini ternyata pendek, ikhwan, sebentar lama. Maka jangan gadaikan sesuatu yang sebentar, jangan gadaikan sesuatu yang kekal untuk mendapatkan sesuatu yang sebentar. Hakikat dunia ketiga. Hakikat dunia ketiga dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Surah 21 ayat 35.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan wafat, pasti akan mati. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian wahai manusia bisyarri wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Fitnatan, menjadi fitnah, ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Dunia ini pasti berakhir dan berputar. Jadi kita jelaskan. Dalam ayat ini nih kita bisa ambil kesimpulan apa? Dunia ini pasti berakhir dan berputar. Betul ya? Al-Anbiya ayat 35. Dunia ini pasti berakhir karena Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Antara dua saja, ikhwan. Jatah usia kita habis di dunia sehingga kita meninggalkan dunia ini, atau nanti di hari kiamat Allah hancurkan dunia ini. Antara dua pasti berakhir kan? Antara dua pasti berakhir dunia ini. Antara dua saja. Habis jatah kita di dunia sehingga kita meninggal dunia, atau Allah hancurkan dunia ini dari Allah kiamat dengan hancur yang sangat luar biasa. Hancur. Kemudian apa? Berputar. Allah berfirman tadi itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Tafsir, para ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan, sesuatu keburukan syar, contohnya apa? Sakit, fakir, kefakiran, kemiskinan, kesulitan hidup, apalagi itu, waktu yang sempit, itu syar tuh, sesuatu yang manusia nggak suka ketika tertimpa dengannya. Wal khair, dan kebaikan. Tafsir dari kata-kata khair sebaliknya, sehat, serba kecukupan, kekayaan, waktu yang luang, kenikmatan hidup, itu khair kan? Apa kata Allah dua-duanya? Fitnatan, ujian, cobaan, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Allah Subhanahu. Jadi manusia hidup di muka bumi ini memang untuk dicoba, Bapak Ibu. Memang untuk diuji. Nggak mungkin manusia kerjaannya di atas, nggak turun-turun, nggak ada, pasti berputar ya. Nggak mungkin manusia kerjaannya ketawa mulu setiap hari, bahaya. Pasti ada nangis, pasti ada sedihnya gitu. Pasti ada gembira, pasti ada sedih. Nggak mungkin kerjaannya senang, nggak ada sedihnya, nggak ada mikir soal masalah sedih. Dunia ini begitu, berputar. Karena kesenangan yang abadi hanya di surga Allah Taala, nggak ada kesedihan sedikit pun. Dan kesedihan yang abadi hanya di neraka Allah Taala, nggak ada sedikit pun kebahagiaan di dalamnya. Dunia pasti berputar. Kadang senang, kadang sedih, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang lagi bagus, kadang lagi jelek, kadang lagi untung, kadang lagi rugi, berputar. Sehingga ketika orang paham seperti ini, ikhwan, nggak mungkin ada orang yang kemudian bunuh diri karena stres memikirkan dunia. Nggak ada, insya Allah. Ada. Kita hidup di dunia ini memang untuk diuji, memang untuk dicoba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, untuk mencoba kalian mana yang paling baik amalnya di antara kalian. Allahu Akbar. Ini hakikat dunia yang ketiga. Yang keempat, hadis. Yang keempat, hadis yang sahih yang jadi judul tema bahasan kita. Hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini, kata Rasulullah, berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk. Allahu Akbar. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan gak tanggung-tanggung, ya. Seandainya dunia ini, kata Rasulullah SAW, berharga dalam pandangan Allah, bernilai dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, masa kafiran minha syurbata ma'in, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan seteguk pun air minum bagi orang-orang kafir. Allah Akbar. Maksudnya, karena dunia ini gak berharga, Allah kasih mukmin, kafir, fasik, munafik, Allah kasih dunia, tapi tidak dikasih iman kecuali orang-orang yang Allah cintai. Ini ketiga, ini keempat, yang keempat apa? Mata'un qalil.
perbendaharaan yang sedikit, nggak ada artinya ya. Berbeda jauh antara dunia dan akhirat, sangat jauh. Yang satu banyak, besar, kekal, yang satu sedikit, sebentar hilang, sangat beda jauh. Antum misalnya nggak bisa tidur ya, banyak nyamuk, maka malam itu untuk menyatakan saya perang dengan nyamuk malam ini. Cari nyamuk, dapat tepok 1, tepok dapat 2, 3, sampai 10. Masuk di dalam plastik, besok datang ke pasar, jual satunya 5.000. Ada yang mau beli? Ya Pak, ada yang mau beli? Ada. Ini udah saya turunin deh Pak. Saya capek-capek nih Pak, begadang dapat 10 nyamuk, masa nggak ada yang mau beli? 1.000 saya turunin. Ada yang mau beli? Dikasih balas, dikasih gratis. Ada yang mau terima? Ini bukan nyamuk, bukan cuma nyamuknya. Rasulullah memberikan apa? Sayap seekor nyamuk, bayangkan. Tapi berapa banyak manusia yang mengejar sayap seekor nyamuk sampai menggadaikan akhiratnya, sampai menggadaikan akhiratnya. Berapa banyak contoh kita lihat, subhanallah, keluarga, contoh saja yang paling sering kita lihat depan masyarakat kita. Keluarga yang tadinya harmonis, masya Allah, kita sampai iri melihatnya. Keluarga yang nikmat, adik dan kakak, paman dan juga keponakan, bibi keponakan, masya Allah, hukum luar biasa. Hancur berantakan keluarga tersebut berkeping-keping karena apa? Rebut warisan. Adik tidak mau menegur kakaknya, seorang keponakan nggak mau datang ke paman dan bibinya, kenapa? Ini Pak, rebut dunia. Rasulullah SAW bersabda apa? La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahminya. Enggak masuk surga, Rasulullah bayangkan ya Pak. Walaupun enggak masuk surga ini bukan kemudian tidak masuk kekal ya, pembahasan itu sendiri. Maksudnya apa? Berapa banyak orang yang menggadaikan akhiratnya, menjual akhiratnya hanya untuk mendapatkan sayap seekor nyamuk. Contohnya ini nih Pak. Rebut warisan. La haula wala quwwata illa billah. Sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW datang dari Awali, tempat yang agak tinggi di Madinah, menuju salah satu pasar di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW melihat seekor anak kambing yang kupingnya cacat, asad. Ini hebat ya Rasulullah, di mana ada waktu untuk mengajarkan umatnya, beliau ajarkan langsung. Beliau pegang kuping anak kambing yang kupingnya cacat tersebut, kemudian sudah meninggal ya, bangkai anak kambing yang kupingnya cacat. Beliau mengatakan, siapa dari kalian yang mau beli bangkai anak kambing ini seharga 1 atau 2 dirham? Ya Rasulullah, dia sudah bangkai, mati, nggak ada gunanya dari kami, nggak mungkin yang dibeli. Siapa dari kalian yang mau memiliki bangkai anak kambing nih? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah bangkai, sudah mati, nggak ada gunanya. Kalaupun dia hidup, dia cacat, nggak mungkin, nggak ada nilainya. Apa kata Rasulullah? Perhatikan ini, Bapak Ibu sekalian. Wallahi, demi Allah, Rasul bersumpah nih. Wallahi, demi Allah, la dunya 'ala Allah ahwanu min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini dalam mata kalian. Allah. Tadi yang pertama apa? Sayap seekor. Yang kedua ini apa? Tapi itu hebatnya syaitan, Bapak Ibu sekalian. Menghiasi dunia kita sehingga kita luar biasa dengan dunianya. Nanti kita contohkan. Berapa banyak orang yang menjadikan dunianya benar-benar masuk dalam hatinya dan akhirat cuma di tangan, sulit. Yang kelima, hakikat dunia yang kelima. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis yang sahih dari Imam Muslim. Ini hakikat yang kelima nih. Penjara seorang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa penjara bagi orang-orang yang beriman dan kenapa surga bagi orang-orang kafir? Dilihat dari dua segi kata para ulama. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, seorang mukmin hidup di muka bumi ini laksana seperti seorang narapidana. Seperti seorang narapidana, seakan-akan seperti orang narapidana. Maksudnya apa? Orang yang dipenjara pasti hak dan kebebasannya dibatasi. Nggak boleh ini, nggak boleh keluar, nggak boleh ini dikunjungi hanya seminggu sekali, gitu ya.
Nah, bidan begitu kan? Sama seperti mukmin di dunia ini nggak boleh melanggar batas-batasan Allah nih. Nggak boleh minum khamar, nggak boleh berzina, nggak boleh makan babi, nggak boleh mencuri, nggak boleh ini. Ada apa? Ada syariat yang seakan-akan mengurung dirinya gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh bebas melakukan apapun. Jadi nggak ada cerita dalam Islam ham deh. Apa itu ham? Daging dan ham asasi manusia. Bebas nggak apa-apa nih kalau sesama jenis ya ham dia, masya Allah nggak ada masalah. Nggak ada ya. Manusia bukan bebas seperti itu. Dia seperti binatang lah seperti itu. Kalau binatang benar gak diatur oleh Allah. Beda sama manusia diatur, ada perintah dan larangan. Gak boleh manusia bebas tanpa aturan. Gak mungkin. Akal manusia saya tidak nerima itu, ikhwan. Akal manusia gak nerima bebas gitu. Ini yang didengungkan oleh Barat, masya Allah. Didengungkan oleh Barat dan juga komunis dan sebagainya. Manusia bebas apa-apa nggak bisa. Soal mukmin seperti penjara di dalam dunia ini. Beda sama orang kafir, bebas lakukan apapun tuh, masya Allah. Alhamdulillah. Lakukan ini haram dan lain sebagainya, judi, minum khamar, bebas lakukan apapun. Ketika mereka melakukan dosa, datang ke pemuka agama mereka, bayar tebus dosa, sudah diampuni. Enak bener ini, luar biasa dibakar amin. Kami sesama muslim nggak bisa seperti ini. Ini sisi yang pertama kata para ulama, penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dan yang kedua kata para ulama, penjara bagi orang-orang yang beriman dibandingkan dengan surga Allah. Orang yang paling nikmat di dunia ini dan Allah takdirkan dia masuk surga, sedikit pun dibandingkan dengan surga Allah gak ada apa-apa di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Dan surga bagi orang-orang kafir dibandingkan dengan neraka Allah. Seorang yang paling sengsara hidupnya dan ternyata kafir, Allah takdirkan dia masuk neraka, maka kepedihan, kesengsaraan yang akan diterima di neraka secuil gak ada apa-apanya di dunia nih. Di dunia masih bisa senyum, di neraka gak ada cerita. Itu maksud dunia penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dan yang keenam, hakikat dunia yang keenam, hadisnya panjang tapi saya sebutkan syahidnya saja. Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau biasanya fitrah manusia menyukainya. Makanan-makanan yang manis biasanya manusia suka ya, kecuali orang yang diabetes ini. Suka tapi nggak boleh. Sesuatu yang hijau, ketika kamu lagi penat datang ke puncak, dia kayak hijau-hijau, enak nggak? Enak asal jangan macet. Betul ya? Di dunia ini terkumpul dua hal ini, manis dan hijau. Bayangkan ini bukan cuma satu, manis dan hijau, dua-duanya ada dalam dunia ini. Tapi ketika seseorang tidak tahu bagaimana bermuamalah yang benar kepada dunianya, maka para ulama mengatakan seperti seseorang yang meminum air laut. Tidak akan pernah menghilangkan dahaganya, hausnya nggak pernah hilang pasti ketika minum air laut. Yang ada adalah memudaratkan dirinya. Orang kebanyakan minum air laut mati. Sama seperti itu, budak-budak negeri dunia ketika tidak tahu bagaimana bermuamalah yang benar kepada dunianya, seperti dalam arus yang tidak bisa dia keluar dalam arus tersebut, terus akan tambah haus kepada dunianya terus, dan itu terus tambah jauh dari rahmat Allah dan tambah jauh dari surga Allah Taala. Ini yang mengerikan. Jadi ini mengerikan. Karena itu kita harus tahu bagaimana sih bersikap dengan dunia ini yang benar. Dan ini selanjutnya, ketika kita tahu hakikat dunia yang keenam ini, kita tahu dunia ini sementara, kita tahu dunia ini permainan, perhiasan, penjara bagi orang yang beriman, mata'un qalil, perbedahan yang sedikit, kemudian hijau, manis dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan kepada dunia ini yang paling penting dia. Bagaimana sikap kita seharusnya kepada dunia ini? Yang pertama, sikap kita kepada dunia yang pertama, sikap seorang muslim kepada dunia yang pertama. Sikap seorang muslim yang pertama, jadilah seperti orang asing atau perantau. Ini yang disabdakan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah seperti orang asing atau perantau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Tirmidzi dan juga lainnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir, perantau. Ini diantara keistimewaan Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, diberikan jawami'ul kalim. Saya mau tanya, apa itu jawami'ul kalim? Apa itu jawami'ul kalim? Rasulullah diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu? Barakallahu fiikum, insyaallah. Kalimat yang singkat tapi maknanya mengandung syarat makna yang sangat dalam, luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW banyak sekali yang pendek-pendek, tapi kalau disyarah dijelaskan itu luar biasa ternyata mendalamnya. Contohnya hadis ini, Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau. Pendek ya ikhwan ya. Tapi kalau kita jelaskan, masya Allah, sampai maghrib kita bisa duduk di sini, insya Allah. Ini hebatnya di antara mukjizat Rasulullah SAW. Kalau beda sama kita, ngomong masya Allah 1 jam, 2 jam, 5 jam, masya Allah, intinya dikit. Beda sama Rasulullah SAW. Hebat, masya Allah. Diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Orang asing, Bapak Ibu sekalian, ketika singgah di salah satu tempat, di tempat tersebut nggak ada yang kenal Bapak Ibu, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana, nggak ada yang ngajak ngobrol, kira-kira betah nggak? Pertanyaannya, ngapain di situ? Kita ambil misalnya seseorang ke situ tuh, satu tempat tersebut nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak pernah ke situ dia. Kemudian nggak ada yang kenal, nggak tahu mau kemana, bingung, Allah gitu, masya Allah, bingung. Kira-kira betah atau enggak? Gharib, kata Rasulullah, seperti orang asing. Maka jadikan dunia itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh seseorang terlalu betah dengan dunia, sehingga nantinya apa? Nggak mati-matinya, hidup 100 tahun, 1000 tahun. Oh, lu nggak mati-mati ya Allah. Tambah tua, tambah cinta kepada dunia malah. Bukan tambah mempersiapkan amalnya, malah tambah apa? Cinta pada dunia, luar biasa. Gak boleh Bapak Ibu sekalian. Kita pasti akan meninggal, mungkin tidak semua. Kita semua divonis mati pada hakikatnya. Cuma waktunya aja beda-beda. Bisa jadi anak belakangan, Bapak Ibu duluan, atau Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Nggak tahu kita. Iya masih begitu maksudnya gitu. Gak boleh kita ini apa? Terlalu cinta, terlalu buta kepada dunia. Karena berapa banyak orang yang takut dengan was-was luar biasa tentang masalah kematian sampai menziarahi kuburan, nggak mau mengantarkan mayat ke kuburan, itu takut saking was-wasnya. Ini nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini, subhanallah. Kalau di antara cara untuk melembutkan hati apa? Berziarah kubur, mengingatkan diri kita tentang maju dari akhirat. Di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ketika meninggal apa? Menikah, kafan, mensolati dan juga menguburkan. Saking takutnya, saking waswasnya nggak pernah ke kuburan. Bahkan kalau lewat kuburan yang pada bersama, masya Allah. Ini kacau. Saking cintanya kepada dunia dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya pasti mati, kalau mungkin tidak. Kan tidak boleh seorang muslim utah dengan dunia yang sangat luar biasa. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah hukuman, Bapak Ibu. Ayah dan ibu kita Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam diturunkan dari surga karena berbuat pelanggaran dalam surga, diturunkannya kemana? Jadi orang yang mengejar dunianya sampai luar biasa hanya mengejar sebuah hukuman, bayangkan, subhanallah. Gharib, orang asing, awabiru sabil, atau seorang perantau musafir. Ketika seseorang merantau, maka insya Allah dia akan kembali ke kampung halaman aslinya. Seperti seorang musafir yang ketika bersafar ke satu tempat, dia akan kembali ke daerah asalnya. Kampung halaman asli kita, Bapak Ibu sekalian, dari surga.
karena ayah dan ibu kita dari sana. Maka kembali ke kampung halaman kita pada akhirnya, karena Allah pada akhirnya menginginkan diri kita untuk masuk surga, memudahkan diri kita untuk mendapatkan surga pada hakikatnya gitu, bukan menginginkan masuk neraka pada hakikatnya. Karena itu jadikan dua ini sebagai orang asing atau perantau musafir. Ketika bapak ibu pergi nih Lebaran, Idul Fitri ke kampung halaman, ke Surabaya misalnya, kemudian Surabaya sendiri singgah naik mobil misalnya, singgah di Tegal, makan sate Tegal, enak banget. Mungkin ya di Tegal itu 1-2 hari, seminggu, 2 minggu ya, sebentar paling kan, isoma paling kan, istirahat, sholat, makan, jalan lagi ke Surabaya. Karena tujuan kita aslinya Surabaya, dan pasti kita akan kembali ke Jakarta gitu. Kita pasti akan kembali kan? Maka jadikan seperti itu. Nggak boleh seseorang ketika singgah, ngaji di sini dia asyik, masya Allah. Enggak, pasti kembali. Pasti tujuan pertama kita di mana gitu. Subhanallah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke ruangan Rasulullah SAW di sebelah masjid, jadi ada satu ruangan dikhususkan Rasulullah. Ketika Umar masuk di situ, Umar melihat ada gandum untuk makan sebulan, kemudian baju besi, perisai pedang. Kemudian Rasulullah SAW sedang tidur di atas tempat tidurnya dari sabut pelepah kurma, tidur dengan membuka baju atas beliau. Ketika beliau bangun, perhatikan ini, subhanallah. Ketika beliau bangun, sabut pelepah kurma tersebut, tempat tidur tersebut menempel di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kalau kita tidur, saking nikmat dan tempat tidur, bekas kita yang nempel tempat tidur. Nggak mau bangun-bangun, subuh bablas, luar biasa. Enggak. Ya, ketika bangun, tempat tidur tersebut membekas di punggung beliau. Maka Umar menangis ketika melihat kejadian tersebut. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Betul ya Umar kata Rasulullah. Bukankah Romawi Persia di atas kebatilan ya Rasulullah? Betul ya Umar. Kenapa kok Allah Azza wa Jalla bukakan kepada mereka nih Romawi dan Persia dunia mereka luar biasa? Kenapa tidak dibukakan kepadamu dan kita semua ini seperti ini? Kau Rasulullah hidupanmu nih, duniamu. Perhatikan Bapak Ibu ya, standar keberhasilan Umar bin Khattab, beliau berpikir masalah apa? Dunia. Sama seperti orang zaman sekarang nih, standar keberhasilan, kesuksesan seseorang diukur dari apa? Dunia materi. Ketika sudah punya rumah bagus, kendaraan, pekerjaan, ataupun dagang bagus, anak istri, oh sudah jadi orang nih. Dulunya apa saya nggak tahu, sudah berhasil gitu, sudah apa? Sudah berhasil, sudah apa? Standarisasi keberhasilan seorang dilihat dari materi belaka, dunia belaka. Lihat ini. Maka Rasulullah merah ketika Umar mengatakan seperti itu, ada syukku bihadzal amr ya Ibnu Khattab, kata Rasulullah. Apakah engkau ragu dengan agama ini wahai Ibnu Khattab? Mereka adalah kaum yang Allah percepat kesenangan mereka di dunia. Tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Mali walid dunia. Perhatikan ini syekh bahasa kita ya. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah? Innama ana fid dunya mithlu karagibin, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku di dunia ini karakibin, seperti seorang penunggang, dulu unta, kuda, bighal, himar, seperti seorang pengendara yang ketika pengendara tersebut melihat sebuah pohon, istaghalla tahta syajaratin, berteduh di bawah pohon tersebut, thumma raha, istirahat di situ sebentar, wa tarakaha, kemudian meninggalkan pohon tersebut. Allahu Akbar. Perhatikan Bapak Ibu, langsung dibenarkan oleh Rasulullah ketika standarisasi Umar bin Khattab tentang masalah kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan hanya masalah dunia tok saja, langsung dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata bukan itu. Aku di dunia ini kata Rasul seperti seorang pengendara, melihat sebuah pohon, istirahat di pohon tersebut sebentar, kemudian jalan meninggalkan pohon tersebut dunia. Bapak Ibu, gak lama kita di dunia. Maka jangan jadikan diri kita terlalu cinta dengan dunia sehingga menggadaikan akhirat kita nanti yang naudzubillah. Yang kedua, sikap kita kepada dunia yang kedua, apa itu? Jangan berebut dengan dunia. Ini penting luar biasa.
berebut dengan dunia. Berlomba-lomba masalah dunia saja, berebut luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum," kata Rasulullah. Demi Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Perhatikan hadis ini ya, Pak. Rasulullah berbicaranya kepada para sahabat, ya, Pak. Khairun nas, manusia terbaik di atas muka bumi yang pernah Allah tampakkan. Bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, oleh para sahabatku, dan pasti kepada kita semua umatnya nih. Ternyata Rasulullah tidak takut umatnya fakir, nggak takut umatnya miskin. Hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan, kefakiran mendekatkan seseorang kepada kekufuran, hadisnya dhaif dan juga bertentangan dengan banyak hadis. Di antaranya hadis ini. Ternyata Rasulullah nggak takut umatnya fakir miskin. Walakin akhsha alaikum, akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian, antum sata alaikum dunia, ketika dunia dihamparkan di depan mata kepala kalian. Allahu Akbar. Baik yang halal ataupun yang haram. Kama usikum man kana qablakum, sebagaimana kaum-kaum terdahulu Allah hamparkan dunia di depan mata kepalanya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kalian akan binasa sebagaimana mereka dahulu binasa. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka mereka berlomba-lomba berebut dengan dunianya. Ketika Allah hamparkan dunia di depan mata kepala mereka, seperti kaum-kaum terdahulu, fatanafasuha kama tanafasuha, maka mereka berebut berlomba-lomba dengan mencari dunianya. Subhanallah. Fatuhlikakum kama ahlakathum, menyebabkan kalian binasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu binasa berebut dengan dunianya. Allahu Akbar. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat di depan mata kepala kita sekarang ini. Mana? Kalau banyak orang yang berebut dunianya, berebut mencari dunianya sampai menggadaikan menjual akhirat. Contoh saja, kalau satu jalan, restoran, Masya Allah. Restoran, Masya Allah. Restoran ini pakai pesugihan ini, restoran ini pakai penglaris ini, restoran ini pakai kucing begitu-begitu. Foto-foto di mall-mall biasa kan? Buat apa dong? Perbuatan apa itu? Hanya untuk mendapatkan dunia. Baik kan Ibu ya? Berebut dengan dunia, menghancurkan agama seseorang. Hancurkan agama seseorang. Berebut dengan dunia luar biasa, Masya Allah. Tapi tentang masalah akhirat nggak ada cerita berebut. So pertama Abid kosong, Pak silakan Pak. Itu kaum muslimin sekarang kita lihat ya. Ketika ada kesempatan untuk mendapatkan surga Allah, sedekah dan lain sebagainya, infak, apa duluan dia saya belakang infaknya. Coba kalau antum dunia dapat proyek, kira-kira mungkin nggak? Apa duluan di proyeknya saya belakangan? Mungkin nggak? Sikut-sikutan tuh betul. Onjok-onjokan kalau perlu, Masya Allah. Alhamdulillah untuk mendapatkan sedekah. Rasulullah SAW benar meningkatkan Rasulullah SAW. Seseorang yang berebut mencari dunianya, walaupun orang yang sudah paham din nih, saya katakan ya, walaupun orang yang sudah paham sunnah, paham agama, terkadang apa masalah dunia ini hilang tuh sunnahnya. Bukan ini, bukan ini. Banyak orang yang cuma karena ingin mendapatkan dunianya menzalimi yang lain. Contoh dalam perdagangan dan lain. Apa yang dijual? Ketika seseorang bermuamalah kepada orang lain, apalagi masalah fulus, masalah uang ini, di situ agama seseorang biasanya dilihat ya, di situ agama selalu dilihat. Jika dulu kajian, Masya Allah, khusyuk, ngantuk, Masya Allah, tapi ketika masalah fulus, hilang tuh seperti kajian ya sunnah. Bukan ini, udkhulu fis silmi kafah, kata Allah. Masuklah ke dalam agama ini secara apa? Keseluruhan. Jangan dibedakan, ini kan bukan masalah akidah, ini kan masalah muamalah, salah. Berapa banyak orang yang karena masalah muamalah menyeret mereka ke dalam api neraka Allah Taala. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya katakan masalah dunia ini luar biasa, hatta orang yang sudah paham diri. Itu masuk ke dalam pikiran kita nih, jangan berebut dengan dunia kita. Kalaupun seseorang tidak berebut dengan dunianya, maka
insyaallah ta'ala rezeki Allah nggak mungkin ketukar. Rezeki Allah nggak mungkin ketukar, Bapak Ibu. Rezeki Allah bukan seperti apa? Pengiriman yang bisa ketukar, bukan. Kewajiban kita berikhtiar dengan cara yang benar, yang halal, berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya. Selesai urusan hasil, bukan urusan kita. Urusan kita, subhanallah. Tapi berapa banyak manusia yang tawakalnya kalah dengan tawakal burung. Betul ya? Apa kata Rasulullah SAW hadis yang sahih dalam Sahih Tirmidzi, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian, kata Allah, bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka pasti kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Di mana burung diberikan rizki? Taghdu himasa wa taruhu biqana. Pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Bahkan bisa memberikan kepada saudara, kepada familinya, kepada keluarganya. Burung. Padahal saya belum pernah temuin, Bapak Ibu sekalian, burung terdaftar jadi pegawai negeri sipil. Ada nggak? Nggak ada. Burung terdaftar di pegawai swasta, nggak ada. Burung punya pengusaha, nggak ada sama sekali. Dan burung makanannya tertentu loh, bukan kayak kita semua dimakan gitu oleh Allah. Burung tertentu kan, ulat, jagung, apa lagi tuh, biji-bijian, tapi keluar pagi hari ikhtiar loh. Karena tawakal itu tidak menafikan ikhtiar, salah. Keluar pagi hari, dia nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu nih, subhanallah. Tapi yakin dia ini. Jika sore hari kenyang, maka bisa memberikan kepada pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Berapa orang yang mencari fulus luar biasa, pagi, siang, sore, malam, sampai tidur mimpinya mimpi lagi cari fulus. Allah musta'an, subhanallah. Ini saya katakan lagi, kan, mungkin masalah dunia ini sering kita dengar mungkin. Tapi coba, apakah kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya kan? Gak berebut masalah dunia. Ketika kita melihat saudara kita laku dan lain sebagainya, doakan keberkahan, doakan kebaikan, maka insya Allah akan berikan kepada kita gitu. Jangan kemudian timbul apa? Hasad. Oh ini bisa laku, ini curang, jangan. Kacau nih, kalau seperti ini pasti akan berebut dengan dunia. Jangan berebut masalah dunia, Bapak Ibu sekalian. Yakinlah rezeki yang Allah berikan kepada kita telah Allah atur. Mau pergi pagi dan sebagainya, segitu sih rezekinya, masya Allah. Tapi ketika sang ingin mendapatkan akhirat, ya gak mungkin dia bisa dapatkan kecuali dengan usaha yang kuat luar biasa, dengan usaha yang maksimal baru bisa dapatkan surga Allah Taala. Yang ketiga, sikap kita kepada dunia. Yang ketiga, jangan jadikan ambisi terbesar atau tujuan utama. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama. Doa Rasulullah SAW yang asli, doa ini panjang. Potongan doanya apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, karena musibah terbesar adalah musibah dalam agama. Wa la taj'alid dunya akbara hammina. Dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami atau ambisi terbesar kami, Allah. Jangan, ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami, ya Allah. Subhanallah. Doa Rasulullah aslinya panjang ya. Ini potongan dari doa Rasulullah. Hafal? Kenapa? Belum? Masya Allah, daripada cinta sama dunia, cinta akhirat ya. Mau tulis? Dikit. Allahumma, ini saya katakan aslinya doanya panjang, tapi boleh berdoa dengan potongan doa ini gitu, hanya tidak panjang. Kalau panjang-panjang biasanya malas Bapak Ibu ngapalinnya. Allahumma la taj'al Allahumma la taj'al musibatana, musibah tambah belakangnya, musibatana
Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Fi din agama. Fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'alid dunya, wa la taj'al ad-dunya, alif lam dunya. Kalau disambung wala taj'alid dunya gitu. Wala taj'al ad-dunya, wala taj'al ad-dunya akbar hammina. Akbar atau akbar ya? Akbar hammina. Ha besar, mim tasydid, nun panjang. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablagha ilmina. Mablagh, mim ba lam gha. Wala mablagha, mim ba lam gha. Wala mablagha ilmina, ilmina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Itu potongan doa Rasulullah agar kita tidak termasuk golongan orang-orang abdud dunia, budak-budak negeri dunia. Karena itu seringlah doa kepada Allah dengan doa ini nih. Dan doa yang lain boleh insya Allah. Misalnya dalam sujud, insya Allah dibolehkan doa ini nih. Ketika dalam sujud, sepertiga malam, ketika waktu-waktu ijabah doa, turun hujan, sedang mendengar azan dan lain sebagainya. Karena abdul dunia dengan abdul akhirah itu jauh berbeda Bapak Ibu sekalian. Budak-budak negeri dunia dengan hamba-hamba negeri akhirat jelas akan jauh berbeda, pasti jauh bedanya. Hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, At-Tabrani dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini luar biasa masyaallah, membedakan antara budak-budak negeri dunia dengan hamba-hamba negeri akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya. Apa kata Rasulullah? Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Tujuan utamanya dunia, ambisi terbesarnya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Kemudian ini abdul dunia ikhwan ya. Ini budak-budak negeri dunia nih. Kemudian lanjutannya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya. Allah akan menjadikan kefakiran, fakir selama masa kurang akan dunianya di depan kedua pelupuk matanya. Bayangkan subhanallah. Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya. Kemudian walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan di dunia tidaklah datang kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan kepadanya, ya secukupnya seadanya. Dan dunia tidaklah datang kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan secukupnya seadanya. Lanjutannya, dan ini abdul akhirat lanjutannya, hamba-hamba dari akhirat. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu aw hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya. Karena sampai akhirat menjadi hamnya, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya nih. Apa kata Rasulullah SAW? Jama'allahu syamlahu. Allah akan satukan segala urusannya. Allah yang satukan Bapak Ibu sekalian. Allah yang mudahkan segala urusan seseorang ketika urusannya akhirat. Yakin dengan. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi.
Allah akan masukkan kekayaan, kecukupan dalam hatinya. Allah qanaah. Selalu merasa cukup akan pemberian Allah. Selalu merasa qanaah, selalu merasa dirinya kaya, masya Allah. Walaupun mungkin hartanya gak banyak, tapi Allah berikan kenikmatan, Allah masukkan kecukupan, kekayaan dalam hatinya. Karena tujuan utamanya negeri akhirat. Ini yang luar biasa yang terakhir. Apa itu? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan hina atau dalam keadaan tunduk. Allahu Akbar. Dalam keadaan hina atau tunduk. Kira-kira kita mau yang mana? Yang pertama, yang kedua? Masya Allah. Berarti yang kedua, Masya Allah. Dul akhirah, Ustaz. Pertanyaannya bagaimana amal kita? Bukan hanya lisan, Masya Allah. Apakah amal perbuatan kita menunjukkan kita memang mau dapat yang kedua atau ternyata pertama? Contoh kecil Bapak Ibu, saya mau tanya. Ketika kita bangun di pagi hari, yang paling pertama terbesit kita pikirkan apa tuh? Dunia atau akhirat? Akhirat, Masya Allah. Yang paling terpenting, ibu-ibu, yang paling terpenting apa Bu? Masak biasanya. Yang paling pertama, datang makan berapa ya? Berapa banyak orang ketika bangun, Masya Allah ya Allah, gimana caranya dapat surga Allah hari ini? Gimana caranya dapat mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah hari ini? Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Karena tentang masalah ambisi terbesar atau tujuan utama ini Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang persepsi di masyarakat ini salah masalah ini nih. Banyak orang menganggap apa? Contoh saja, orang tua atau kakek nenek menasihati anak cucunya biasanya apa? Nah, Cuk, cari duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Cari dunia, tapi jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa zakat. Tapi yang pertama cari apa? Dunia. Allah katakan dalam surah Al-Qasas apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Kalau nasihat, betul ya saya mau tanya Bapak Ibu nih, kakek nenek nih, nasihatnya anak cucunya biasanya apa? Cuk, cari dunia, jangan lupa akhirat. Berarti mana yang prioritas? Kalau Allah katakan cari akhirat, jangan lupa dunia, mana yang prioritas? Sekali lagi saya katakan, bukan kita tidak boleh mencari dunia, cari silakan, Masya Allah. Tapi jangan sampai dunia ini masuk dalam hati kita. Para sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin surga dalam satu hadis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf dan juga yang lainnya. Banyak dari mereka yang paling kaya loh. Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian apa? Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Banyak dari mereka orang kaya. Tapi yang hebat adalah dunia mereka nggak sampai masuk dalam hati mereka. Dunia mereka benar-benar mereka genggam dalam tangan mereka, nggak sampai masuk dalam hati mereka. Dan akhirat mereka benar-benar masuk dalam hati mereka. Sesuatu yang telah masuk dalam hati ketika lepas, hilang, pasti sedih. Pasti apa? Sedih. Sanak famili kita meninggal, kan kita masih cintai kan? Kita sedih karena sudah masuk dalam hati kan? Saya mau tanya, ketika Bapak Ibu pagi hari buka lemari, la qadarullah, na'udzubillah, uangnya hilang 10 juta. Apa yang dilakukan kira-kira? Ayo. La qadarullah, Allah tidak takdirkan itu. So hilang berapa? Bukan 50.000, 10 juta. Ini contoh ya, misalnya 10 juta. Kira-kira apa yang dilakukan orang tersebut? Masuk IGD. Menangis aja, Masya Allah. Pertanyaan sekarang saya mau tanya, terutama kepada laki-laki. Ketika kita bangun, mungkin malam larut tidur dan sebagainya, bangun telat, tidak bisa mendapatkan sholat subuh berjamaah di masjid.
Kemudian nggak bisa dapat qabliyah subuh rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernahkah kita menangis ketika kehilangan 2 rakaat sebelum subuh? Pernahkah kita menangis menyesal dengan penyesalan luar biasa ketika diri kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid? Perasaan ini yang hilang, loh. Kenapa? Karena ternyata akhirat kita baru di tangan, belum masuk ke hati. Dan dunia kita benar-benar bercokol kuat dalam hati kita, subhanallah. Soal ulama salaf, ketika anaknya meninggal dicintai pastinya. Anak dunia atau akhirat ini? Dunia, karena jadi imam Allah ya. Maka banyak orang bertakziah kepada diri sedih, manusia yang biasa. Banyak orang bertakziah kepada dirinya mengucapkan belasungkawa. Karena mungkin banyak tamu sampai larut malam. Qadar Allah takdirkan pagi harinya telat sholat subuh. 1 kali seumur hidupnya, bukan sering nih, bukan jam 8 waktu duha waktu sholat subuhnya, enggak. 1 kali seumur hidupnya ulama salafnya telat. 1 kali seumur hidupnya, bayangkan. Maka ulama ini mengatakan apa? Mana orang-orang yang kemarin bertakziah kepada diriku, hari ini al-yaum musibati a'zam. Hari ini ketika aku gak bisa sholat subuh di masjid, musibahku lebih besar daripada ketika meninggalnya aku. Kenapa? Karena akhiratnya, dia kehilangan akhiratnya ini. Coba, ada nggak dalam hati kita seperti itu? Penyesalan ketika kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan akhirat Allah, hilang nih. Ada nggak dalam hati kita menyesal? Ya Allah, kenapa nggak bisa dapat nih? Kenapa hilang? Atau ternyata hanya dunia dalam hati kita? Sehingga ketika dunia itu hilang, oh sedih. Nih, jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar atau tujuan utama. Jadikan dunia ini seperti jembatan, kata ahli syair, wa innama dunya lahu mi'bar. Dan dunia tidaklah kecuali hanya sekedar apa? Mi'bar, qantarah, jisr. Jembatan yang menghubungkan diri kita dengan negeri akhirat. Kita bangun jembatannya bagus nggak nih? Kalau kita bangun bagus, maka kita akan menyeberangi jembatan tersebut sampai ke surga Allah, insyaallah. Tapi ketika kita bangun jembatannya ini buruk, jangan kaget ketika kita menyeberanginya terpeleset dan jatuh ke neraka Allah Taala. Itu dunia. Itu jangan pernah menyepelekan masalah dunia. Tidak sembarangan orang. Illa man rahimah, kecuali orang yang Allah berikan rahmat untuk selamat dari fitnah dunia ini. Jangan menyepelekan, subhanallah. Yang keempat, zuhudlah kepada dunia. Zuhud, bukan juhud ya, salah. Bukan zai, zuhud. Zuhudlah kepada dunia. Apa itu zuhud? Melupakan dunia, pakaiannya compang-camping, gak pernah nuntut ilmu, itu zuhud. Salah ini. Berapa banyak orang yang persepsinya salah masalah zuhud nih. Zuhud berarti gak boleh pakaiannya bagus, salah ini bagaimana nih, salah. Para ulama banyak mendefinisikan masalah zuhud ini, banyak. Yang pertama, definisi zuhud tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ini definisi pertama ya dari zuhud. Definisi pertama dari zuhud tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Yang kedua, definisi zuhud yang kedua, menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Yang ketiga, ini dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarkuhu ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Ini zuhud. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Ini zuhud. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Yang keempat, definisi zuhud, lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di tangan kita. Ini zuhud juga. Banyak ulama yang mendefinisikan masih banyak lagi, tapi insya Allah 4 ini mencukupi. Lebih meyakini, lebih yakin apa yang ada di sisi Allah
Itu lebih baik, lebih banyak, lebih kekal daripada apa yang di tangannya. Ini juga zuhud kata para ulama. Coba saya menanya. Yang pertama nih, tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ibu-ibu, saya mau tanya, Bu. Ketika ibu-ibu mau jalan ke masjid, takwa nih, takwa kajian di Wassalaam. Ketika mau jalan nih, masuk SMS nih, Shell besar-besaran 90%. Bukan cuma itu, sampai jam 11 dan barang yang kita butuhkan. Kok saya mau tanya, jadi ke Wassalaam atau ke Shell, Bu? Nah, barang yang kita butuhkan, saya mau tanya nih, bukan barang nggak butuh nih, barang yang kita cari, Masya Allah. Nah, Ibu, siapa yang tahu ketika kita datang ke sana, habis ternyata, wala kajian, wala dapat barang. Itu beratnya dunia, itu contoh aja ya, contoh aja gitu, Masya Allah. Dan berapa banyak orang yang lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Ketika ada hawa nafsunya yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dia lebih mengutamakan hawa nafsu syahwat buruknya ketimbang perintah Allah dan Rasulnya. Ini tidak baik. Ini jelas tidak baik. Yang kelima, yang terakhir, sikap kita kepada dunia yang kelima, yang terakhir, jangan membuang-buang waktu di dunia. Jangan buang-buang waktu di dunia ini dengan perkara-perkara hal-hal yang tidak ada manfaat yang kembali akhirat. Tadi contohnya zuhud, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia akhirat. Jangan buang-buang waktu. Rasulullah SAW bersabda yang hadis ini ma'ruf insyaallah, "Yaghtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa saja itu? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Sehataka qabla saqamik, sehatmu sebelum datang sakitmu. Faraghaka qabla syughlik, masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kemudian ghinaka qabla faqrik, masa kayamu, masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu, miskinmu. Yang kelima yang paling penting apa itu? Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang kematianmu. Manusia biasanya baru menyadari besarnya suatu nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika nikmat tersebut hilang dari dirinya. Manusia biasanya akan baru menyadari besarnya nikmat masa muda ketika dirinya sudah dalam keadaan tua. Manusia baru sadar besarnya nikmat sehat ketika dirinya sudah terbaring di rumah sakit. Manusia baru menyadari besarnya nikmat serba kecukupan ketika dirinya butuh, fakir, miskin. Manusia baru menyadari besarnya nikmat waktu luang ketika waktunya sempit, dikejar-kejar oleh waktu. Dan manusia baru akan menyadari besarnya Allah hidupkan dirinya di atas muka bumi ini ketika dirinya masuk ke dalam kubur. Berapa banyak dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala sebutkan ada ayatnya, contohnya dalam surah Al-Mu'minun surah 23, 99 dan 100. Ketika orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah ingin kembali ke dunia, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah. Mau apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh, amal saleh yang dahulu aku tinggalkan di dunia ya Allah. Agar aku bisa salat, agar aku bisa mentauhidkanmu, agar aku bisa mengikuti sunnah nabimu, agar aku bisa berzakat, agar aku bisa berzikir, agar aku bisa sholat di tengah malam, agar aku. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah dalih yang kalian ucapkan, yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam barzakh, alam kubur, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Taala di padang mahsyar. Maka jangan jadikan diri kita menyesal
ketika ternyata Allah wafatkan kita, kemudian kita mengucapkan kata-kata ini di hadapan Allah, alhamdulillah. Karena hidup kita di dunia ini gak bisa diulang ketika kita sudah masuk alam kubur, gak bisa. Kalau gagal dalam ujian masih mungkin ada masih mungkin ada ujian ulang. Tapi ketika gagal dalam dunia ini, salah dalam menyikapi dunianya, terlena dalam kehidupan dunia, lupa mentauhidkan Allah, lupa mengejar surga Allah, gak ada cerita bisa diulang kehidupan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Maka ini penyesalan ahli nar, penyesalan penduduk neraka, ingin kembali ke dunia ini beramal saleh. Maka mudah-mudahan diri kita termasuk orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat inna di akhirat. Ini 5 hal sikap kita kepada dunia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan untuk sekalian, dan saya minta maaf mungkin karena banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini juga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan Bapak Ibu sekalian, dan diri kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang terus Allah berikan hidayah atau taufik kepada diri kita sehingga Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada beberapa pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibadah itu kan harus ikhlas. Bagaimana dengan saya yang merasa terpaksa ikut ajakan istri sholat malam, sholat duha, baca Quran, duduk di kajian, semua itu saya merasa terpaksa karena ajakan istri. Apakah saya ini tak dulu ya, ini takut kalau kenapa ya? Bapak Ibu sekalian, saya jawabnya bingung. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun itu ibadahnya tadi, sholat malam, sholat duha, baca Quran, duduk di kajian, jangan kemudian di dalam hati kita karena seseorang kita melakukannya, sayang, sangat-sangat disayangkan. Karena seseorang kita melakukan perbuatan tersebut, kita melakukannya gitu. Kalau nggak ada orang tersebut, ya nggak melakukan ibadah tersebut, sangat disayangkan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh manusia yang Ibnu Qayyim, ada satu ruang yang ruang ini tidak akan pernah mungkin bisa diisi kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Ruangan ini nggak mungkin pernah bisa diisi dengan apapun. Jalan-jalan sampai ke seluruh dunia, melihat sesuatu yang nikmat, mungkin di sana nikmat, ketika pulang sumpah lagi hilang. Ada satu ruang kata Ibnu Qayyim, yang ruangan ini dalam manusia nggak mungkin pernah bisa diisi kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Jadi pada hakikatnya kita ibadah kepada Allah karena kita butuh ibadah itu. Masukkan dalam pikiran kita seperti ini, Bapak Ibu. Kita beribadah kepada Allah karena kita yang membutuhkan ibadah itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala nggak butuh ibadah kita, sama sekali Allah nggak butuh. Allah Maha Kaya atas segala sesuatu. Walaupun seluruh manusia nih, seluruh makhluk di jagat raya ini berbuat kufur kepada Allah, Allah tetap dengan kerajaannya. Dan sebaliknya, ketika seluruh makhluk di jagat raya ini bertakwa atas satu hati, kata Rasulullah Al-Qudsi, ma zada fi mulki syai'a, kata Allah, tidak menambah sedikit pun dari kerajaanku. Jadi pada hakikatnya kita beribadah bukan untuk Allah hakikatnya, tapi untuk diri kita. Dan itu rahmat dan karunia Allah. Allah wajibkan kita untuk beribadah. Jadi pahami ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah memang kita membutuhkan ibadah tersebut, dan ketika kita butuh ibadah tersebut, insya Allah nggak pernah bosan ya Pak. Insya Allah nggak pernah bosan karena kebutuhan, suatu kebutuhan. Maka sayang, sangat disayangkan ketika kita beribadah, apapun ibadah tersebut, tapi karena manusia, karena siapapun lah. Karena ingin dilihat mertua mungkin, karena takut kepada bos dan sebagainya, takut pada istri dari belakang ngomong, Masya Allah. Jangan, sayang. Sayang sebagai kita, maka Allah masukkan dalam pikiran kita seperti itu.
Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya mewajibkan kita untuk ibadah, dan ibadah itu untuk diri kita pada hakikatnya, sama sekali bukan untuk Allah. Karena itu Allah wajibkan kita beribadah. Allah alam bisawab. Mungkin bisa saya jawab ya. Saya pernah mendengar hadis bahwa Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah jadikanlah dunia di tanganku dan di akhirat di hatiku. Apakah hadis tersebut sahih? Wallahu a'lam. Saya belum pernah dengarnya. Belum pernah dapat tentang Umar bin Khattab berdoa, ya Allah jadikan dunia di tanganku dan akhirat di hatiku. Allah a'lam. Tapi doa ini boleh gitu, bukan berarti nggak boleh ya. Doa ini boleh, Allah jadikan dunia di tanganku dan akhirat di hatiku, boleh. Tapi kalau ditanya hadis Umar bin Khattab berdoa seperti ini, wallahu ta'ala, saya belum pernah mendapatkannya. Ini tanya kepada Ustaz yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sekolah desain grafis. Selesai sekolah, anak saya masih suka menggambar makhluk hidup atau lukisan abstrak, muka manusia binatang. Bagaimana saya menasehatinya Ustaz? Apakah ada hadisnya menggambar makhluk bernyawa itu nggak boleh maksudnya? Ya, nasihati secara pelan-pelan ibu sekalian, bapak ibu sekalian, karena untuk memberikan pemahaman kepada orang itu tidak semudah yang seperti kita bayangkan. Sebelum kita mendapatkan hidayah sunnah, kita pun sebenarnya sulit. Maka ketika kita ingin nasihati orang nih di hadapan kita, dan mungkin orang itu ngeyel, maka ingat-ingat dulu diri kita nih. Oh, anak juga dulu begini nih. Anak juga dulu begini sama. Cuma alhamdulillah Allah berikan hidayah anak duluan. Hidayah sunnah. Di antara masalah ini nih, kalau menggambar dan sebagainya, ini termasuk mereka berdakwah. Ini termasuk bagaimana cara berdakwah. Mungkin ajak anak ibu ke pengajian, mencintai kajian, kirim. Sekarang sudah masya Allah sudah kirim WA tentang masalah artikel tentang tidak bolehnya menggambar makhluk hidup. Kalau gambar pegunungan dan sebagainya boleh, pemohonan boleh. Kemudian mungkin datangkan ustaz, jelaskan, atau kasih share video tentang masalah tidak boleh menggambar makhluk hidup. Doakan di sepertiga malam agar Allah berikan hidayah kepada anak bapak ibu sekalian. Karena sekali lagi saya katakan, kewajiban kita hanya menyampaikan. Satu, urusan Allah kasih hidayah itu tauhid, bukan urusan kita lagi toh. Tapi yang paling penting di sini apa? Anak seperti ini berarti kan pendidikan dari orang tuanya, saya mengatakan nih. Jadi kewajiban bagi orang tuanya untuk introspeksi diri. Anak saya seperti ini karena pendidikan saya dulunya mungkin. Jadi coba introspeksi diri sendiri, istighfar kepada diri sendiri. Mungkin saya salah dalam mendidiknya dahulu sehingga sekarang sulit menerima hidayah, apapun itulah. Jadi sabar dalam menasehatinya, lemah lembut dalam menasehatinya. Carilah waktu-waktu yang pas untuk menasihati anak tersebut. Cari teman-teman anak ibu sekalian yang bisa mewarnai, menjadikan diri dekat kepada agama, sehingga lama-lama akan paham tentang masalah menggambar makhluk itu tidak boleh. Itu termasuk mereka dakwah ya. Anda harus masalah itu. Allah alam itu bisa jawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya menyambung silaturahmi yang seseorang memutuskan karena masalah warisan, yang apabila ditelepon tidak diangkat dan apabila bertemu tidak mau ditegur atau menghindar? Syukran. Nah, ini termasuk perbuatan yang sulit tapi sangat besar fadilahnya. Menyambung silaturahmi kepada saudara yang memutuskan tali silaturahmi tersebut. Ini besar fadilahnya, luar biasa. Menyambung, dan ini hakikat menyambung silaturahmi, ini hakikatnya nih. Menyambung tali silaturahmi yang memutuskan tali silaturahmi kepada diri kita. Silaturahmi itu keluarga ya, keluarga, bukan teman sahabat. Kalau teman sahabat namanya apa? Kalau datang ke teman sahabat namanya apa? Ziarah. Jadi saya mau ziarah ke rumah itu. Jadi bukan ziarah itu bukan cuma ziarah kubur, tapi juga kepada manusia, kepada teman sahabat. Kalau silaturahmi kepada saudara, maka caranya banyak. Kalau tadi itu, telepon nggak mau diangkat, datang nggak ini, kasih hadiah, kirimkan hadiah, apapun mungkin kecil, kirimkan hadiah. Doakan dirinya di sepertiga malam agar Allah berikan hidayah kepada dirinya. Kemudian mungkin bagi kaset-kaset kajian yang membahas tentang masalah penting silaturahmi dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, coba introspeksi diri kita. Mungkin ternyata ada kesalahan dalam diri kita sehingga diri kita yang belum minta maaf. Mungkin seperti itu. Allah besar. Jadi pada hakikatnya ini fadilahnya besar. Jadi ingat saja, ketika orang memutuskan tali silaturahmi kita sambung, diputuskan lagi kita sambung lagi, putuskan kita sambung, fadilahnya besar. Keutamaannya sangat besar, luar biasa. Maka ingatlah fadilah tersebut, ingatlah keutamaan. Ketika seseorang menyambung tali silaturahmi tersebut, maka insya Allah akan memotivasi diri kita untuk menyambungnya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong ceritakan kepada kami tentang cerita Imam Hasan Basri yang tidak jadi menengguk segelas air saat akan berbuka puasa karena ingat kepada permintaan penduduk neraka kepada penghuni surga. Ini lain cerita, Ini bab tentang khasyatullah pada hakikatnya, bab tentang rasa takut kepada Allah Taala, dan ayat ini ayat yang sangat memberikan asar, ayat yang sangat memberikan dampak yang positif ketika seseorang mau merenungi baik-baik ayat ini, masya Allah. Itu di dalam surat Al-A'raf, ayat ke 50 dan 51. Coba lihat dulu, 50, 51. Surat Al-A'raf ayat ke-50 dan 51. 50, 51 insyaallah. Allah Taala berfirman, "Wa nada ashabun nar ashabal jannati an afidu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin." Betul 50? Penghuni surga, wa nada ashabun nar ashabal jannah, penghuni neraka memanggil-manggil, berteriak kepada penghuni surga. Nah, ini sekali saya katakan Bapak Ibu, ayat yang sangat memberikan asar sangat luar biasa bagi kita kalau kita mau merenungi sejenak saja. Pada saat ketika penghuni neraka berseru memanggil-manggil penghuni surga, mau apa ya Pak? An afidu 'alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, tolong berikan kepada kami, tuangkan kepada kami sedikit air. Tuangkan kepada kami apa? Sedikit air. Perhatikan ya. Ihanah lil kufar, penghinaan bagi orang-orang kafir, penghinaan bagi orang-orang kafir, memelas untuk meminta air mereka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika dia ingin berbuka puasa, ingin meneguk segelas air putih, beliau ingat dengan ayat ini. Dan ini namanya khasyatullah, luar biasa. Ini namanya rasa takut kepada Allah. Ingat dengan ayat ini ketika ingin buka puasa nggak jadi, dia taruh lagi ayat tersebut. Aku ingat dari Imam Hasan Al-Basri, aku ingat kepada memelasnya penghuni neraka kepada penghuni surga, ingin meminta sedikit air. Atau mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah rezekikan kepada kalian berupa makanan. Apa jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya air dan makanan ini Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Siapa mereka? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Itu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai sebuah gurau dan permainan belaka. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini. Perhatikan ikhwan, itu luar biasa, masya Allah. Selalu ketika kita baca ayat ini selalu tersentuh. Siapa orang-orang yang ternyata orang tersebut diharamkan air oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Di antaranya siapa? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, orang yang menjadikan agamanya sebuah gurau dan hanya permainan belaka. Wa gharratuhumul hayatud dunya, ini nyambung sebenarnya bahasa ini memang. Dan orang-orang mereka adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia yang fana yang luar biasa. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza, kata Allah. Maka hari ini kata Allah, kami akan melupakan mereka semua sebagaimana dahulu mereka melupakan kami. Pada hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridha Allah. Tapi Allah lupakan kita. Karena kita lupa kepada agama Allah ini, lupa
lupa kepada syariat Allah ini, lupa kepada agama, lupa menjaga batas-batasan Allah, lupa menjaga hak Allah, sehingga Allah akan melupakan kita di akhirat. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridha Allah nanti di yaumul qiyamah. Kita minta Allah melupakan kita. Al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yaj'alun. Karena pada ayat-ayat kami mereka bersifat berpaling. Imam Hasan Al-Basri ketika ingin menengguk air putih, bayangkan ini luar biasa nih. Ini orang yang peka hatinya mendapatkan khasyatullah, mendapatkan rasa takut kepada Allah, ingat dengan ayat ini langsung sehingga beliau nggak jadi menunggu air. Coba lihat bagaimana dengan kita, ikhwan. Aina khasyatullah, mana rasa takut kita kepada Allah? Apakah ternyata hati ini sering melakukan kemaksiatan dan durhaka sehingga hati ini membuatmu sulit menangis karena takut kepada Allah, sulit mendapatkan kenikmatan ketika berzikir dan ingat Allah, sulit merasakan kekhusyuan di dalam salat, sulit untuk merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Aina khasyatullah, kemana khasyatullah kita? Kemana rasa takut kita kepada Allah? Maka itu diantara maksud dari kata Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, pertanyaan terakhir mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru belajar agama. Selama saya 20 tahun dibesarkan harta riba. Dan ayah saya yang kerja di bank, bisakah dosa saya diampunkan? Dan bagaimana ayah saya yang kerja 30 tahun di bank? Ini yang paling berat, Masya Allah. Ketika seseorang mendapatkan harta, yang mendapatkan penghasilannya dari sesuatu yang haram, Walaupun kata para ulama, walaupun ulama khilaf di sini, harta haram ini ada beberapa hal, ada beberapa macam. Yang pertama, haram karena zatnya. Haram karena zatnya ini ketika berpindah tetap haram. Contohnya dari babi, khamar dan sebagainya, itu kan mau dikasih siapapun pasti haram. Ada yang kedua, harta haram karena usahanya, cara mendapatkannya haram. Contohnya tadi bekerja di bank dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini yang Allah saya pegang pendapatnya, harta haram ini yang seperti ini karena cara mendapatkannya haram bagi yang mencarinya, yang mendapatkannya. Haram bagi yang mencarinya, tidak bagi yang orang lain, tidak berpindah ke haramannya gitu. Tidak berpindah ke haramannya. Maka pada hakikatnya ketika seseorang dibesarkan dari harta yang riba, sebenarnya tidak nyambung kepada dirinya, dia juga haram dan sebagainya. Enggak, apalagi dia seorang anak yang nggak tahu menaruh dan sebagainya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tentang masalah orang yang seperti ini, orang yang bekerja di sesuatu yang haram, contohnya seperti bank konvensional dan lain sebagainya, maka dilihat di situ kapan dia mengetahui harta tersebut adalah harta yang haram. Walaupun saya katakan ini khilaf dengan ulama, tapi ini yang saya lebih wajibkan. Syekhul Islam mengatakan kapan dia mengetahui ternyata pekerjaannya ini haram nih, kapan? Mulai dari situlah terhitung dirinya nggak boleh makan, nggak boleh makan harta. Misalnya 30 tahun nih, selama 20 tahun dia nggak tahu ternyata kerja di bank itu nggak boleh, nggak tahu sama sekali nggak dapat ilmunya. Setelah 20 tahun dia dapat, oh nggak boleh ternyata haram dan sebagainya nih, Masya Allah. Maka dia harus tinggalkan, dia harus tobat kepada Allah. Tapi yang 20 tahun kemarin kata Syekhul Islam, insya Allah tidak dihitung karena belum sampai ilmu kepada dirinya. Tapi ketika dia sudah tahu nih 20 tahun tersebut sudah tahu ilmunya, tetap meneruskan nih sampai 30 tahun. Nah yang 10 tahun ini yang harus dikeluarkan. Nah 10 tahun ini harus dia keluarkan di jalan dikeluarkan untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Ini yang difatwakan oleh para ulama. Maka doalah kepada Allah Taala agar Allah berikan ampunan kepada diri antum dan juga orang tua antum, dan Allah berikan hidayah kepada antum semua. Allah besar, mungkin misalnya yang dapat saya sampaikan ya, karena saya harus jalan. Allah besar, semoga sedikit yang bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian, dan mungkin termasuk doa hamba-hamba Allah yang Allah terus berikan hidayah kepada kita sehingga Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana yang Allah Taala kumpulkan kita di sini, mudah-mudahan juga putra kita dikumpulkan di surga Allah Taala tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.